Oh, tadi Pak itu Bapak. Mati ya. Kominfo. Kominfo, udah BPA. Ada dua Pak, ada dua. Yang pertama ini tentang kegiatan, yang kedua tentang kegiatan. Dia ya.
Oke. Ya, halo semua. Kira-kira suaranya kedengaran nggak nih? Gimana teman-teman, mungkin bisa di chat. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Halo, selamat datang di webinar Korban PMI Kota Lusmawe yang keempat nih. Nah, jadi udah yang keempat aja nih ya. Dan gimana nih puasanya? Lancar kan teman-teman? Nah, mungkin di bulan puasa ini spesial banget karena kita udah ngadain korban lagi nih untuk di bulan puasa ini. Nah, jadi mungkin uh, ini untuk Kak Sri Mulyani, mungkin boleh dimatikan dulu share screen-nya, Kak. Oke, makasih Kak. Nah, jadi mungkin tujuan dari korban hari ini tuh kita nggak cuma buat ngobrol aja ya teman-teman. Nah, jadi kita bakalan seru-seruan juga. Terus juga untuk ngerayain nih kebaikan dari semangat para relawan nih. Jadi mari kita siap-siap ya. Nah, kita semua sepakat kan kalau misalnya relawan itu hebat banget. Tapi emang ada yang bertanya-tanya, seberapa berharganya sih mereka? Nah, jadi kita bakalan kupas tuntas topik ini di hari ini bersama para relawan yang keren-keren banget nih. Nah, mungkin kita juga bakalan sharing nih cerita tentang para relawan ini di PMI Kota Lusmawe. Mungkin kita bisa dengerin cerita-cerita dari kakak-kakak kita dan gimana sih mereka bisa mengabdi di sini gitu. Nah, mungkin harapan kita di sini semoga teman-teman bisa terinspirasi supaya menjadi lebih baik lagi, dan mungkin nanti teman-teman yang bukan dari relawan mungkin terinspirasi nih buat join jadi relawan di PMI. Mungkin di sini ada yang nggak cuma di PMI Kota, bukan dari Luxmoy aja nih ya, mungkin ada yang dari luar, mungkin nanti kita bakalan ketemu di kegiatan PMI lainnya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh ya langsung DM ataupun boleh langsung di chat ataupun juga bisa on mic dengan cara raise hand dulu ya teman-teman. Nah, jadi jangan malu-malu. Saya harap kita semua aktif di sini untuk lebih semangat lagi nih sharing-sharingnya gitu ya. Nah, ini sebelum kita mulai, kita bakalan kasih dulu nih kepada Bapak Ketua PMI Kota Lusmawe untuk memberikan arahan. Dan mungkin ada sedikit kata-kata motivasi dari Bapak. Oke, mungkin kepada Pak Agam dipersilahkan. Ya, terima kasih ini Kakak Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada pahlawan revolusi alam, Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah wajah dunia dari zaman kegelapan menjadi zaman penuh keislaman. Yang saya hormati tentunya pengurus PMI Kota Lusmawe dan juga panitia Ngorban yang telah terus berupaya untuk menciptakan ide-ide terbaru untuk menyukseskan kegiatan kita ini, dan juga kepada pemateri kita hari ini. Tentunya pemateri hari ini merupakan relawan-relawan hebat dari PMI Kota Lusmawe, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat PMI di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita berbicara relawan, tentunya bagi kami di PMI Kota Lusmawe itu, relawan ini merupakan sebagai ujung tombaknya PMI ya. Jadi tanpa ada relawan, kita ini tidak ada arti apapun. Jadi
bukan pengurus sebenarnya yang memiliki kontribusi besar di lapangan, tapi relawanlah yang memiliki kontribusi besar bagi untuk membangun PMI yang lebih besar. Ya. Jadi relawan ini bekerja siang malam dalam melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Jadi bagi kami relawan ini merupakan hal yang paling berharga yang harus selalu kita hormati. Jadi tanpa adanya relawan, kami pengurus tidak ada arti apapun ya. Jadi tugas-tugas kemanusiaan para relawan ini tentunya tidak perlu kita ragukan lagi. Makanya pada hari ini kita akan mendengar bersama-sama bagaimana kisah-kisah yang telah dilewatkan dulunya. Para relawan PMI Kota Losmawe tentunya ini dulu sudah berdarah-darah di PMI. Dia sudah memakan asam garam yang terlalu lama. Jadi pada hari ini para pemateri kita akan berbagi kisah, berbagi pengalaman, tentunya bisa dijadikan sebagai motivasi kita bagi bersama ke depannya. Dan juga mungkin bagi pembelajaran bagi kita untuk melangkah ke depan ya. Jadi kisah-kisah ini bisa saya pastikan bahwa ini sangat menarik. Bagaimana ini memulai perjalanan kisah dari bawah sampai sekarang bisa membawa perubahan yang besar bagi PMI Kota Losmawe. Jadi kami hormat selalu bagi seluruh relawan. Tentunya relawan ini adalah ujung tombaknya kami. Relawan ini merupakan sebagai nyawanya PMI Kota Losmawe. Jadi kalau tidak ada relawan, makanya PMI ini pasti akan mati. Jadi relawan ini nyawanya bagi kami PMI Kota Losmawe. Jadi mungkin saya tidak memperpanjang mukadimah, tentunya mukadimah saya mungkin terlalu membosankan dan tidak nantinya takutnya pada keluar ini satu persatu. Alangkah baiknya kita langsung persilahkan aja mendengar cerita-cerita menarik dari pemateri kita pada hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Agam yang sudah memberikan arahan dan masukan untuk kegiatan ini. Jadi mungkin teman-teman jangan dulu keluar karena kita bakalan mengadakan sesi yang seru yaitu ngobrol bareng relawan pastinya dan akan dipandu oleh kakak kita yaitu Kak Khalid Alfandi dan narasumber kita kali ini ada Kak Hatta, ada Kak Afrizal dan juga Kak Muhammad Wali Umar. Nah, mungkin bisa langsung saja kita persilakan kepada Kak Khalid untuk membuka sesi acara ini. Terima kasih. Tes 1 2. Teman-teman kedengaran tidak suaranya? Dengaran Kak. Dengar ya. Oke, terima kasih Kak Hanifa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, penghormatan kepada Ketua BMI beserta jajarannya, pengurus BMI serta staf yang ada di BMI Kota Lhokseumawe, dan juga tidak lupa kepada teman-teman relawan BMI Kota Lhokseumawe yang sekiranya sudah berinisiatif untuk menyelenggarakan program Korban ini. Dan tentu saja saya sangat bangga sekali hari ini dipercaya menjadi host atau co-host pada kegiatan hari ini. Tentu saja merupakan suatu kehormatan bisa diberi kesempatan dan kepercayaan ini. Nah, sebelumnya mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Khalid Alfandi. Saya bergabung di PMI Kota Lhokseumawe itu sebenarnya dari PMR. Nah, untuk ikut diklatnya itu dari 2018 awal masuk kuliah sampai sekarang. Nah, jadi pas juga dengan tema kita hari ini, relawan tak bernilai atau tak ternilai. Nah, itu nanti kita akan coba kupas, kita akan coba sharing dengan kakak-kakak kita, senior-senior kita yang sudah lebih dulu di PMI dan sekarang sudah menjadi
orang-orang hebat di bidangnya. Nah, mungkin untuk awal-awalnya ini kita langsung aja kita sapa dulu. Ini ada Kak Hatta. Boleh kita cek dulu Kak Hatta? Oke, sepertinya masih dalam proses masuk kembali Kak Hatta ya. Dan juga di sini saya mendapat bocoran dari teman-teman relawan bahwasanya ini pesertanya ini ada yang dari luar Aceh ya Kak ya, Kak Hanifah. Iya, Kak. Wah, luar biasa ya, ini memang link dari relawan ini udah nggak bisa kita anggap remeh. Mungkin kita bisa absen dulu nggak nih dari, wah ada dari NTB. Luar biasa. Halo Pak Herman. Wah, ada yang dari NTB, ada yang dari mana lagi nih Kak? Ada dari PMI Kota Tangerang. Wah, luar biasa. Wah, keren sih, banyak. Nah, sembari kita menunggu Pak Hatta, ini teman-teman ada nggak nih apa namanya pengalaman di dunia relawan di PMI yang mungkin bisa di-share nih. Nah, boleh kita on cam aja untuk sharing sejenak. Atau mungkin dari Kak Hanifah nih, ada pengalaman apa dia di selama masuk PMI ini? Penasaran juga kita nih. Gimana Kak Hanifah? Oke, terima kasih ke Kak Khalid. Jadi, oh Mak, jangan tegang-tegang kali ya Bang Bos. Ya, Aduh. Abang Bosnya mungkin ini belum makan ya Bu. Nah, mungkin kalau misalnya kita bahas pengalaman, ini berarti udah dari 2021 ya kita jadi relawan, udah lumayan juga nih, udah 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Kalau pengalaman alhamdulillah sudah lumayan dan sangat seru ya jadi relawan ini karena kita tuh nggak berharap apapun. Tapi kalau coba kita udah punya kerjaan, pasti kita berharap sesuatu dan itu pasti rasanya udah nggak ikhlas karena nanti kalau tiba-tiba dapatnya kecil malah jadinya kayak nggak sesuai gitu. Nah, tapi kalau misalnya jadi relawan, kita udah tahu nih tujuan kita kan pahala ya. Nah, jadi kita udah ikhlas aja nih ngelakuinnya dan enjoy aja tuh. Nggak, kita nggak lihat nih kalau misalnya pun dapat, ya itu bonus gitu. Tapi kalau misalnya nggak dapat ya udah pasrah gitu. Nah, tapi seru sih selama jadi relawan, apalagi kalau misalnya kita nih di PMI ini ada kegiatan, ada event-eventnya juga. Nah, kebetulan kemarin mungkin teman-teman di sini ada yang dari PMI juga. Kemarin tuh ada kegiatan anak Palang Merah Remaja atau PMR, mungkin teman-teman udah tahu ya PMR itu apa. Nah, jadi kalau kegiatan PMR ini ada kegiatan Jumbara, itu tuh satu Indonesia. Nah, alhamdulillah kita diikutkan juga tuh kemarin. Mungkin ada yang ikut nih dari Lampung kemarin, ada nggak? Nah, kalau misalnya ada mungkin kita ada ketemu walaupun cuma lewat-lewatan ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk pengalaman di relawan ini lumayan banyak sih. Kita ada eventnya, terus ada kegiatan sosialnya, terus ada kayak organisasi lain juga, kayak ada kegiatannya, ada program kerjanya juga gitu. Terus kita punya relasi, punya teman, nambah keluarga gitu. Pokoknya seru deh kalau misalnya gabung di relawan. Mungkin teman-teman yang mungkin ini aku kan baru 4 tahun ya di sini. Nah, nanti narasumber kita tuh udah lebih senior nih pembahasannya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing juga, boleh. Kalau malu di chat, malu di on mic, mungkin bisa chat aja guys. Nah, mungkin dari Kak Khalid ada pengalaman, dari pengalaman Kak Khalid, karena kakak beliau ini juga lebih senior dari saya nih. Oke, mungkin langsung aja. Oke, luar biasa penjabaran dari Kak Hanifah ya. Baru dengar nggak ya?
Cek, cek, cek. Oke, terima kasih Kak Hanifah. Jadi teman-teman, Kak Hanifah ini bergabung itu kalau saya tidak salah itu di sekitar tahun 2021 atau 2020-an. Nah, dan dengan waktu cepat Kak Hanifah ini berhasil apa namanya? Membangun ataupun membangun citra relawan di PMI Kota Luxmawe ini dengan berbagai program kerja dan juga etos kerja yang sangat luar biasa Kak Hanifah ya. Oke, kita dulu. Nah, dan juga kalau untuk saya pribadi pengalaman di KSR di PMI ini itu sudah terbilang lumayan ya, nggak banyak tapi lumayan banyak. Saya juga ada terlibat di penanganan migran itu sebagai tim psikososial. Nah, mungkin ada di sini dari teman-teman PMI Provinsi Aceh ataupun PMI Provinsi di luar Aceh yang ada berkontribusi ataupun ikut dalam penanganan migran. Itu salah satunya. Di penanganan COVID juga ada terlibat. Juga kita ada melakukan apa itu namanya semacam sosialisasi kebersihan untuk anak-anak sekolah, PMR, kita libatkan juga PMR. Yang intinya banyak sekali pengalaman luar biasa yang saya dapat di organisasi PMI ini selain yang saya dapat di kampus ya. Karena kan kita kuliah itu hanya berapa persen aja dapat, tapi di PMI, di organisasi ini saya alhamdulillah mendapat banyak lah. Nah, bahkan sampai sekarang pun sudah dipercaya menjadi host, jadi MC itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, tentu banyak juga pengalaman-pengalaman dari senior-senior kita. Mungkin kita boleh cek dulu sebentar apakah sudah bergabung. Oke, Kak Hatta sudah bergabung, Kak Hatta? Iya, sepertinya belum. Kak Wali sudah bergabung, Kak Wali? Siap, Kakak host. Oke, nah ini dia teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, saya perkenalkan singkat sedikit saja terhadap narasumber kita yang pertama. Itu ada Bang Wali, atau kami panggilan akrabnya itu Kak Wali. Nah, jadi beliau ini dulunya juga merupakan relawan juga sama seperti kami. Namun sekarang beliau sudah menjadi pengurus PMI. Kalau apa namanya? Sekretaris PMI dan juga apa namanya? Kepala markas PMI Kota Luxmawe. Nah, banyak sekali hal-hal yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Kak Wali karena mengingat beliau ini kita bilanglah sepuh ya, sepuh lama di PMI Kota Luxmawe dengan berbagai pengalaman beliau. Beliau juga ada ikut space, ada ikut apa namanya penanganan juga sebagai korlap dan segala macam. Nah, mungkin Kak Wali bisa diceritakan sedikit nih Kak Wali, pengalamannya selama di dunia kerelawanan. Mungkin dari PMR menarik nih Kak Wali. Silakan Kak Wali. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Kakak host ya. Mungkin kalau dibilang sepuh, lebih banyak sepuh lagi ini mungkin ya. Kita bukan sepuh nih, masih baru-baru nyari pengalaman juga. Masih banyak sepuh-sepuh di belakang kita. Mungkin di sini ada Kak Lia, kan? Tuh ada, saya nengok tadi barusan ada Kak Lia. Terus dan banyak senior-senior yang lainnya lagi. Salam buat para sepuh ya. Jadi baik, saya juga mau nyapa nih. Tadi saya ada ngecek, ada teman-teman relawan dari Maluku, ada juga yang dari mana tadi, eh, eh, dari Jakarta juga ada tadi kalau nggak salah. Terus ada yang dari Kronjo ya. Halo teman-teman relawan semuanya.
Selamat siang, semoga sehat ya, sukses selalu. Oke, baik. Saya sedikit bercerita ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang tema ngorban hari ini temanya nih agak berat nih ya. Mungkin kalau bagi kita ya, bagi kita relawan, walaupun hari ini saya posisinya mengisi posisi jabatan di pengurus, tapi pengurus rasa relawan itulah saya. Kenapa saya besarnya dari relawan ya kan? Jadi ini menjadi juga bukti bagi teman-teman semuanya bahwasanya kita jadi relawan juga bisa berkarir di PMI jika kita eh, komitmen dan konsisten. Intinya itu. Jadi bukan berarti kita jadi relawan itu rela tak melawan dari awal sampai akhir hayat gitu kan. Enggak juga kayak gitu konsepnya. Konsepnya kita juga bisa upgrade jika kita mau. Asalkan tetap konsisten dan komitmen. Awalnya saya itu bahkan mulai dari relawan PMR. Saya itu dulu anggota Palang Merah Remaja di Manluk Sumawe awalnya. Setelah jadi anggota Palang Merah Remaja, saya lanjut ikut diklat, saya menjadi KSR. Terus dari KSR, setelah 10 tahun jadi KSR, saya coba apa namanya menerima posisi kepala markas pada saat itu. Terus saya pernah menjadi pengurus bidang, baru hari ini saya berakhir di sekretaris PMI. Jadi intinya yang perlu dijelaskan adalah tidak seperti yang terbayangkan. Bahwasanya relawan itu berarti orang yang memang rela disuruh-suruh saja, enggak juga. Tapi seperti yang kayak dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, relawan itu menjadi ujung tombaknya PMI. Jadi ketika kita menjadi ujung tombak PMI, tombak ini biasa dipakai buat apa aja Pak? Buat berburu. Tombak ini akan berguna jika ujung tombaknya itu tajam. Kalau ujung tombaknya itu nggak tajam, tumpul sama aja nggak guna tombak ini. Jadi ketika kita menyebut relawan ini adalah ujung tombaknya PMI, maka seringlah biasa relawannya. Supaya apa? Ujung tombaknya itu tajam dan dia jadi lebih berguna. Cara mengasahnya bagaimana? Ya banyakin kegiatan-kegiatan yang mengasah potensi-potensi atau yang menggali potensi-potensi relawan tadi. Ingat, PMI ini tidak monoton ya. PMI ini tidak monoton. Tidak hanya berbicara tentang pertolongan pertama, tidak hanya bicara tentang menjadi fasil, tidak hanya berbicara tentang perawatan keluarga. Menjadi PMI ini adalah wadah bagi kita anak-anak muda yang ingin diri kita ini berkembang. Cara berkembang bagaimana? Ya dengan kita bergabung dengan berbagai macam aneka ragam orang, di situ kita sudah mulai berkembang harusnya. Kita bisa menilai kebiasaan kita dan kebiasaan teman kita. Jadi jadikanlah PMI ini menjadi sebuah wadah, yang mana wadah ini membuat diri kita ini ingin upgrade. Bukan di-upgrade oleh orang, tapi kita sendiri yang ingin upgrade. Contoh, kayak dijelaskan oleh Kali tadi, host kita ya kan, apa namanya, eh, beliau ini sekarang sudah menjadi host. Itu kalau memang karena orang yang suruh beliau jadi host atau jadi MC, mungkin hari ini beliau tidak bisa jadi MC, tapi memang punya keinginan dari dirinya sendiri. Jadi intinya kita menjadi relawan PMI bisa menjadi apapun di luar sana, tergantung kita mau bawa diri kita itu mau jadi apa gitu, mau bagaimana. Jadi jangan begitu sudah menjadi relawan PMI kita langsung ngecap diri kita ini udah berarti aku relawan. Jadi siap disuruh dan rela tak melawan. Nggak kayak gitu konsepnya menjadi relawan. Relawan hari ini adalah relawan smart ya. Apalagi di Palang Merah Indonesia yang menjadi organisasi terbesar di organisasi kerelawanan yang ada di Indonesia dan juga menjadi satu-satunya organisasi tertua untuk organisasi kemanusiaan yang ada di Indonesia. Jadi PMI ini besar, jangan kita kecilkan, ya kan? Menjadi relawan PMI itu harusnya kita bangga, bukan malah sebaliknya. Mungkin kalau untuk pengalaman yang untuk kita ceritakan, mungkin kakak-kakak lebih banyak lagi memiliki pengalaman daripada saya pribadi kan. Cuman intinya saya ingin mempertegas kita bisa menjadi siapapun dari PMI ini. Kalau kita menganggap PMI ini adalah wadah positif untuk mengubah diri kita. Misal contoh nih, ada sebagian besar kalau di PMI kita di Kota Lusmawe ini, kita sengaja merekrut
memang anak-anak yang memiliki track record yang bandel, batat, bahkan mereka ini ada sebagian yang memang pemakai narkoba. Memang sengaja kita rekrut untuk kita bina di sini. Dan alhamdulillah sejauh ini sebagian besar mereka sudah ada yang berubah total. Sudah ada yang berubah total, malah mampu mengajak lingkungannya untuk berubah. Jadi itu memang sengaja kita pada saat rekrutmen relawan, kita melakukan rekrutmen relawan, itu memang ada kuota khusus untuk mereka yang anak-anak bandel ini. Memang kita pilih orangnya, kita ajak, kita bujuk agar bisa masuk dulu, baru sampai kemari kita bina. Intinya apa? Dimanapun relawan PMI itu berada, tanah yang dipijak itu harus subur. Maknanya ada manfaat bagi tanah tersebut, ada manfaat bagi lingkungan tersebut. Bukan malah dimanapun kita ada, tanah tersebut malah jadi apa? Tandus. Nah, itu kita benalu berarti. Nah, jadi dengan menjadi relawan PMI ini, kita bisa contoh nih hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh teman-teman pada saat mengajar di PMR misalnya. Sebagian besar relawan KSR ini kan sebagian besar dari yang saya lihat selama ini itu adalah pelatih PMR. Nah, ketika melatih PMR, bisa kan kita mengajarkan hal-hal kecil kepada anak-anak PMR tadi. Misalnya contoh nih, bagaimana etika yang selama ini bermasalah karena apa namanya perkembangan teknologi ini, yang selama ini sudah sering tidak lagi diajarkan itu adalah tentang adab, etika, kan kita bisa mulai dari mereka yang anak-anak PMR. Nah, jadi itu juga bagian dari menjadi relawan PMI. Intinya menjadi relawan PMI itu kita bisa berbuat kebaikan apa saja. Untuk soal upgrade tadi, ketika kita sudah punya kemauan, nah makanya penting di dalam PMI ini kan ada komponen, ada yang namanya pengurus, ada yang namanya karyawan, ada yang namanya relawan. Nah, perlu ketiga-tiga komponen ini itu harus bekerja sama untuk membangun PMI. Walaupun sebagian besar ketika kita melihat PMI-nya, ada PMI yang tidak aktif. Di sana cuma pengurus saja aktif, relawannya nggak ada. Ada yang sebaliknya, relawan aja, pengurusnya nggak pernah ke markas. Itu udah masalah klasik yang ada di PMI. Justru di kita anak-anak muda ini, itu yang harus kita rubah. Sebagian besar markas tidak ada relawannya. Kenapa? Apakah markasnya tidak menarik? Apakah markasnya tidak menjadi wadah bagi para relawan? Sehingga relawan ini tidak mau nongkrongnya di markas. Jadi itu konsepnya kita kembali yang rubah. Kita sebagai anak muda punya tanggung jawab, apalagi kita ini misalnya orang PMI punya tanggung jawab terhadap kader selanjutnya. Mereka nggak kita rekrut ke dalam PMI, terus mereka bergabung di PMI, udah selesai urusan kita, tidak. Kalau kami di sini, misalnya saya menerapkan ke teman-teman, letting A ketika merekrut letting B, itu memiliki tanggung jawab sampai letting B ini jadi. Jadi maknanya apa? Bisa menjadi pengganti si letting A tadi. Nah, itu selalu kita tanamkan dari tiap letting ke tiap letting. Jadi mereka juga punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Mungkin itu sedikit pengalaman, karena kalau bilang pengalaman mungkin lebih banyak para senior lagi ya. Kalau untuk turun ke lapangan kita ya paling bencana-bencana itu ada beberapa kali cuman kan. Terus operasi migran juga pernah. Cuman yang paling berkesan sih itu memang tetap paling berkesan menjadi pengalaman menjadi kru ambulan. Nah, itu yang paling berkesan, paling diingat mungkin sama setiap kru ambulan itu. Apalagi kalau udah apa namanya, udah kena bagian bagian mengangkat mayat tuh. Kalau udah PMI itu kan sering dikenal sama orang dulunya kan kalau bukan darah, angkat mayat. Tapi hari ini PMI sudah lebih upgrade sehingga bukan cuma itu lagi yang dikenal sama orang. Kalau masih ada orang yang berpikiran PMI itu cuma darah dan angkat mayat, berarti bukan PMI-nya yang upgrade. Mungkin orang yang tahu itu tidak punya sosial media. Mungkin ya kan. Jadi beliau tidak update. Jadi kalau dulu itu kan ketika angkat mayat itu kita dipersilahkan dengan segala hormat gitu. Di mana semua instansi itu geser, dipersilahkan dengan segala hormat. Kalau perlu kan dilentangkan karpet merah, yang penting PMI maju. Kenapa? Kadang-kadang mayatnya udah beberapa hari.
Jadi mungkin ya pengalaman-pengalaman begitu. Mungkin nanti kita bisa lebih sharing aja ya. Mungkin tuh ada Kak Atta juga di situ kan. Tahu ada Kak Lia juga di situ yang memang mau ikut sharing dengan kita nanti. Mungkin itu aja dari kita. Saya kembalikan ke host. Makasih host. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Wali. Jadi memang di PMI ini atau menjadi relawan ini bukan hanya sekedar untuk menolong orang aja gitu, bukan hanya sekedar untuk menolong secara sukarela, tapi juga menjadi wadah untuk generasi-generasi gitu, seperti yang dikatakan sama Bang Wali tadi. Kita juga merekrut, bukan merekrut sih, lebih tepatnya mengajak teman-teman yang memang latar belakangnya itu mungkin agak gelap, bisa dibilang apakah terlibat dengan obat-obatan terlarang, pergaulan yang bebas, atau segala macam itu tetap kita bina gitu. Jadi nggak sekedar cuman menolong secara sukarela. Nah, jadi mungkin boleh selanjutnya kita dengarkan nih gimana pandangan tentang relawan itu dari kacamata seorang senior kita juga, Bung Hatta. Nah, Bung Hatta sudah tersambung, Bung Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Wah, sepertinya ada kendala sedikit. Halo, Baik, Assalamualaikum. mungkin kita masih bisa lanjut berbincang-bincang nih sama Kak Wali nih ya. Jadi Kak Wali terkait apa yang sudah Kak Wali sampaikan tadi terkait relawan nih Kak. Terus ini bagaimana sih kontribusi seorang relawan itu bisa dianggap bernilai dan nggak bernilai nih Bang Wali? Gimana pandangannya Bang Wali? Oke baik. Tapi kayaknya tadi Kak Atta bersuara sih. Nggak apa-apa. Coba dicek lagi nanti ya. Oke baik. Kita coba jawab dulu ya. Bagaimana relawan ini bisa dinilai, bernilai, atau tak ternilai gitu kan. Kadang-kadang begini. Ada sebagian besar dari orang itu salah memahami ketika dia bergabung di PMI. Yang dia tahu bergabung di PMI ini bukan menjadi relawan, tapi bekerja misalnya. Jadi memang orientasinya dari awal dia masuk itu udah ke ekonomi, ke finansial. Nah, jadi biasanya yang seperti itu atau orang yang mengajak salah ketika dia mengajak, salah cara. Bergabung aja, nanti kita ada job begini begitu. Nah, sehingga si yang relawan yang join tadi ini dia dari awal orientasinya itu udah finansial. Apakah tidak boleh ada relawan itu berpikirannya orientasinya itu finansial? Bagi saya boleh-boleh saja. Tapi ingat, ketika kita menjadi relawan, yang paling penting itu adalah kita itu mencari nama dulu, mencari relasi dulu. Nah, orientasinya finansial bisa, tapi bukan berarti di PMI-nya dia dapat finansial. Di PMI-nya dia dapat relasinya. Di PMI-nya dia dapat ilmunya. Baru setelah itu dia mencari finansial dengan relasi dan ilmu yang dia dapat di PMI tadi. Bukan datang ke markas PMI, mana duit untuk saya, mana gaji untuk saya. Kalau kayak gitu semua PMI mungkin saya rasa tidak mampu ya. Makanya saya bilang tadi, jadikan PMI ini wadah. Ketika jadi PMI ini menjadi wadah, di situ kita kan bergabung untuk ada pengurus di situ, ya kan? Ada staf. Pengurus ini biasanya di setiap PMI itu selalu tokoh-tokoh masyarakat atau selalu pejabat-pejabat. Jadikan itu menjadi relasi kita. Nah, ketika kita sudah ada relasi, finansial itu udah gampang. Nah, makna relawan tidak ternilai itu, jangan hanya gara-gara uang 100.000, terus relawan ini disuruh apapun. Misal contoh kayak gini, nggak apa-apa, suruh aja relawan PMI, kasih aja dia duit 50.000 mungkin udah selesai. Nggak kayak gitu. Itu kalau kayak gitu berarti kita sudah dijengkal dengan uang tadi. Makanya lebih baik kita membantu orang secara ikhlas dari hati nurani kita. Perkara duit itu biar nyusul nanti. Hari ini kita nolong orang, besok kita pasti akan ditolong orang. Itu udah konsep alam itu. Saya sering merasakan hal tersebut gitu. Kadang-kadang ada beberapa kesulitan-kesulitan pada saat saya menjadi relawan. Kondisi kita aja lagi kecepit nih hari ini. Tapi diwajibkan kita pada saat itu juga menolong orang yang sedang kecepit. Cuman karena udah jiwa kita memang kayak gitu, ya tetap kita bantu. Pada saat membantu, rupanya
nggak jauh dari jarak kita bantu orang tersebut, untuk masalah kita itu muncul solusi. Padahal tadinya kita nggak sempat kepikir, nggak kepikiran solusinya akan ada. Jadi memang udah konsep alam kayak gitu. Hari ini kita bantu orang, besok kita dibantu oleh orang. Cuman kita tetap harus ikhlas gitu. Jangan mengharapkan pamrih tadi. Jadi kalau soal relawan yang saya lebih lebih apa namanya lebih sepakat relawan itu tak ternilai. Kalau relawan itu bernilai, berarti konsepnya kayak gini. Begitu ada telepon ya kan, Bang, tolong bantu ada pasien kecelakaan. Berapa? Nah, kata relawan. Ya. Jadi udah konsepnya udah bukan relawan lagi, udah job berarti dia itu udah pekerjaan. Nah, makanya sebagian besar relawan setelah dia menjadi relawan PMI, dia tetap ada pekerjaan ya. Setelah dia menjadi relawan PMI, dia tetap ada kerjaan lain. Walaupun dia nggak bekerja di perusahaan atau di mana, tetap ada pekerjaan lain. Nah, jadi mungkin itu sih, Kak Host, saya kembalikan. Oke, kita boleh terhubung kembali dulu nih sama Kak Hatta. Halo Khalid, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Nah, ini udah kedengeran nih Kak Hatta. Oke teman-teman, saya perkenalkan sekilas saja. Jadi Pak Hatta ini juga merupakan senior kami, senior saya juga di PMR dulu, di PMR MAN. Nah jadi PMR MAN itu dibentuk, salah satunya itu inisiatornya itu adalah Bang Hatta dan Bang Wali. Nah di mana sampai sekarang pun dari teman-teman PMI, dari alumni juga masih terlibat aktif dalam melatih PMR PMR Manuk Semawe. Nah, untuk di dunia relawan nggak perlu kita tanya lagi nih. Nah, Kak Hatta ini juga pernah punya pengalaman menjadi seorang ketua juga pengurus PMI, dan mungkin kita dengar nih gimana tanggapan dan sharing-sharingnya nih dari Kak Hatta. Silakan Kak Hatta. Terima kasih Abang host, Kakak host. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang berhadir di Zoom hari ini. Salam hormat saya untuk senior-senior saya. Saya lihat ada beberapa senior-senior saya yang hadir hari ini. Luar biasa, masih bisa menyempatkan waktu di berbagai kesibukan. Kak Wali, Kak siapa lagi tadi? Ada Kak Lia, ada yang lainnya mungkin ya. Adik-adik, teman-teman, relawan PMI dimanapun ya, kalian berada. Terus juga ada teman-teman PMR ya, PMR khususnya yang ada di Aceh. Salam kenal semuanya. Luar biasa tema ngobar kali ini. Menurut saya bentuk apa namanya atensi untuk semuanya. Ini idenya siapa nih? Pasti idenya relawan-relawan KSR nih, PMI Kota Los Mau. Jadi untuk soal apa namanya sharing tentang relawan tak bernilai atau bernilai atau tak bernilainya, sama seperti yang disampaikan oleh Kak Wali tadi, mungkin padat sekali tadi yang disampaikan oleh Kak Wali soal kita bagaimana memandang proses relawan tadi. Gimana Kak? Ya, maaf. Halo, Ya, halo. Gimana Kak? masih kedengaran?
Kak Masih, Khalid? masih. Oke. Eh, mungkin Oke, selanjutnya kita coba tanya-tanya dulu nih ya. Jadi menurut Kak Hatta sendiri nih, menurut Kak Hatta sendiri apa sih arti sebenarnya dari seorang relawan itu, Kak? halo. Tuh, mohon maaf ya jaringan ya. Ya, Kak Khalid. Gimana? Oke, jadi menurut Kak Hatta nih, apa sih arti sebenarnya menjadi seorang sukarelawan itu, Kak? Arti sebenarnya menjadi seorang relawan. Kedengaran nggak, Kak, Eh, sore? ya, agak putus-putus, nggak apa-apa. Menurut Oke. saya, oke, menurut saya, Oh, arti sebenarnya menjadi seorang relawan. eh Sebutan atau apa namanya panggilan seorang relawan itu kan hanya ada eh, pada kegiatan kemanusiaan ya seperti Palang Merah Indonesia ini kan. Tanggapannya menurut saya adalah relawan suaranya nggak kedengaran, Kak. halo. Boleh diulang sekali lagi, Kak? Mikrofonnya, Kak. Ya, halo. Ya, Bang Khalid. Halo. Ya, halo. Ya, menurut saya arti relawan sangat penting bagi saya karena di dalamnya juga di dalam nilai relawan itu kita bisa mengenal bagaimana caranya membantu orang lain, eh, intinya yang bermanfaat lah bagi orang lain. Gitu Bang Khalid. Oke, terima kasih, Kak Hatta. Untuk Kak Wali nih, Kak, mungkin ada pertanyaan, mengapa beberapa orang meremehkan peran relawan dalam suatu kegiatan atau organisasi ini, Kak? Ini sering kita lihat di lapangan, bahwasanya relawan ini dipandang sebelah mata nih, Kak. Gimana pandangan Kak Wali nih, Kak? Oke, baik. Kakak host, ya, Kak Khalid. Jadi, kalau dari pribadi saya sendiri sih, ketika orang lain memandang kita secara remeh, dipandang sebelah mata, ya kan? Ya nggak usah diopen, nggak usah diopen. Kenapa? Setiap orang itu akan melihat hasil. Yang melihat proses itu kita. Jadi sekuat apapun kita menjelaskan proses kita kepada orang lain, kalau memang dia nggak peduli, dia tetap nggak akan peduli. Jadi mending kita fokus dengan proses kita, hasilnya tinggal tinggal mereka nilai sendiri nanti. Soalnya contoh nih, diremehkan ya kan, diremehkan, nggak dianggap. Apa itu Pemilo Sumawe nggak aktif? Nah, kata orang dulu ya kan. Cuman hari ini kita mampu membuktikan kita hari ini bisa aktif. Jadi nggak apa-apa, biar aja orang melihat hasil dari proses kita. Proses itu biar kita yang nikmati. Kita yang nikmati, kita yang jalani, itu menjadi pengalaman kita. Jadi kalau hari ini ketika ada yang anggap remeh terus kita marah, kita nggak layak juga untuk marah. Soalnya hari ini kita dianggap remeh orang misalnya, ya karena memang mungkin kita masih remeh gitu kan.
Jadi kuatkan tekad kita, ya kan, ajak kompak kita untuk mewujudkan agar kita itu nggak diremehkan lagi oleh orang lain. Itu kalau secara pribadi. Cuma kalau pandangan secara umum, relawan diremehkan segala macam, ya kan, ya biasanya orang yang meremehkan relawan adalah orang yang pernah menjadi relawan. Orang mau bantu orang lain kok diremehkan, kan gitu. Nah, biasanya juga itu bagian dari orang-orang yang memang nggak pernah, dia nggak pernah jadi relawan apapun. Atau dalam konsep dia nggak pernah membantu orang seperti kita membantu orang, makanya dia nggak remeh. Ngapain sih di situ? Untuk apa jadi relawan? Mending kayak aku aja, nah, misalnya gitu kan? Ya karena memang dia nggak pernah jadi relawan, dia nggak akan paham. Yang dia tahu hanya bekerja untuk mendapatkan finansial. Hari ini sebenarnya kita yang lebih diuntungkan. Kita bekerja, finansial kita dapat, pahala kita dapat. Nah, jadi kita sekali mendayung dua pulau terlewati, kan gitu. Jadi orang yang nggak pernah nolong orang lain nggak akan tahu bagaimana bangganya menjadi relawan itu. Setiap relawan PMI, sekecil apapun, pasti dia pernah punya kebanggaannya sendiri. Baik dalam nolong orang lain maupun dalam prestasi. Pasti ada kebanggaannya. Mungkin gitu aja, Kak Hos. Ya, saya rasa kita semua sangat setuju ya dengan statement yang disampaikan oleh Kak Wali terkait value ataupun nilai. Nah, mungkin di room ini ada dari teman-teman PMI yang lain, teman-teman relawan PMI dari daerah lain yang mungkin merasa bahwa kayak di PMI itu seperti nggak ada apa-apa gitu, dan mungkin merasa juga diri udah berkontribusi di PMI tapi belum dikenal, belum ada manfaat yang nampak. Itu bisa jadi karena value kita ini memang belum pantas untuk dilihat oleh orang. Nah, kita ambil contoh PMI Luxmawe dulu ya, Kak ya. Jadi PMI Luxmawe ini dulu kan memang kita dari nol ya, dari nol besar lah kita bilang. Kita hanya bermodalkan waktu itu otot ya. Ini kan istilahnya ada modal otak, ada modal otot. Nah, jadi PMI Luxmawe ini kita menggunakan modal otot gitu. Kalau dari lembaga-lembaga lain, relawan-relawan lain itu mereka ada donor, ada support dari masing-masing donor ya, sedangkan kita memang kekeh dengan otot kita. Kita membantu dengan tenaga dan juga kita membantu dengan ide atau pikiran. Nah, jadi untuk teman-teman ataupun siapapun yang masih berstatus relawan namun masih kurang dihargai, ayo kita up lagi value-nya. Kayak mana tuh up value? Up value itu seperti kita ikut pelatihan-pelatihan PMI, ikut dalam melaksanakan program-program PMI. Jadi PMI ini bisa dikenal lebih luas. Seperti itu ya. Mungkin saya sangat setuju dengan pendapat dari Kak Wali. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada timbul pertanyaan nih untuk Kak Wali ataupun Kak Hatta, boleh, siapa aja boleh menjawab. Itu bagaimana kita bisa menghargai kontribusi relawan yang tak ternilai. Nah, pertanyaan ini timbul karena banyaknya relawan mereka mengabdikan diri, tapi apa nih dari PMI bentuk penghargaan untuk relawan ini? Silakan, boleh Kak Wali, boleh Kak Hatta. Ya, baik, mungkin saya coba jawab dulu ya. Apa sih bentuk penghargaannya? Kalau dari kita pribadi di sini, ya mungkin relawan pun ketika dia setelah melakukan eh, berbagai macam kegiatannya, prestasinya, dia nggak minta banyak dari PMI. Mungkin relawan ini hanya butuh diakui, dia relawan kita, ya kan, dianggap. Kalau kami di sini cara cara mengapresiasi relawan itu karena relawan ini kita anggap bagian dari keluarga kita gitu. Kita menganggap, oh misalnya saya nih dengan relawan-relawan yang ada di PMI Losmoy, saya menganggap mereka itu memang adik-adik saya. Ketika mereka eh, butuh bantuan, kita siap. Ketika mereka sakit, kita perlakukan layaknya seperti adik kita sendiri. Gitu juga kita membuka ruang ketika memang dia nanti butuh tempat untuk bercerita gitu. Jadi saya rasa dengan hal demikian relawan sudah merasa dia ini diapresiasi. Cuman
sebagian besar memang tidak bisa dipungkiri, sebagian besar memang masih banyak PMI-PMI yang memang hubungan antara pengurus dan relawannya itu tidak begitu harmonis ya. Ada memang, termasuk beberapa PMI kita yang ada di sini juga sering kita dengarnya soal itu. Cuman itu sungguh kita sayangkan ya. Padahal eh, relawan itu komponen PMI, pengurus itu komponen PMI. Jadi ketika mereka tidak akur, itu malah PMI-nya yang jadi korban gitu. Terus dan terakhir mungkin dari saya Kak Khalid ya. Jadi ingat, yang tidak pernah berganti di PMI itu hanya relawan. Pengurus akan berganti 5 tahun sekali. Karyawan bisa berganti kapan saja. Yang tidak pernah berganti di PMI itu adalah relawan. Sekali dia relawan, sebelum dia mengundurkan diri, sebelum dia meninggal dunia, atau mencemarkan nama baik PMI, dia tetap menjadi relawan PMI. Jadi pemilik PMI yang sebenarnya itu adalah relawan. Mungkin itu aja Kak Khalid. Ya, terima kasih Kak Wali. Kita mau mendengar nih tanggapan dari Kak Hatta. Gimana Kak Hatta? Kak Hatta? Kak Hatta? Sepertinya terkendala dengan jaringan. Oke, untuk teman-teman, kita juga membuka sesi pertanyaan. Boleh ditanyakan di kolom chat atau boleh raise hand. Nah, jadi nanti kita beri kesempatan untuk bertanya. Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Ada, oke, silakan. Boleh secara langsung boleh ketik. Tapi langsung aja sih ya, biar semua kenal ya. Stop. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya kedengaran? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Al-Hakim. Saya selaku mahasiswa yang berada di USK juga, di USK. Jadi sebelumnya saya juga sudah pernah menjadi PMR Kota Lok Sumawe yang dimana itu pada tahun 2019. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Kak Wali, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana indikator relawan yang sukses menurut Kak Wali? Yang kedua, apa hal yang tersulit yang pernah Kakak jalani ketika menjadi relawan? Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Taufik. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Wali. Pertanyaan pertama itu bagaimana kategori relawan sukses menurut versi Kak Wali? Dan pertanyaan kedua itu, hal sulit apa sih selama Kak Wali jadi relawan itu? Selama Kak Wali jadi relawan, hal sulit apa yang sering Kak Wali rasakan? Silakan Kak Wali. Oke, baik, terima kasih Kak Host. Oke, Taufik ya. Udah gede sekarang Taufik ya. di USK sekarang Taufik. Oke, baik. Saya kakak coba jawab ya. Jadi indikasi relawan itu bisa dikatakan sukses itu kalau menurut pandangan kakak pribadi ini, kita menjadi relawan hari ini sudah mempersiapkan kader, dan kader kita jauh lebih sukses dari kita. Misal contoh nih, kita hanya bisa pada saat di PMR kita hanya mampu menjadi juara daerah. Ketika kita mampu menyiapkan kader kita ke depannya dia bisa menjadi juara nasional, kita udah sukses menjadi relawan. Itu salah satu. Nah, untuk secara umum kita harus buat apa namanya batasan di diri kita sendiri. Apakah kita nanti konteksnya ini melakukan pertolongan, sudah berapa banyak orang yang kita bantu, sudah berapa banyak kita berbuat baik hari ini misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi indikator kita ini sukses. Intinya, jadi relawan bisa berbuat apa aja selama itu positif. Nah, selama hal-hal positif yang kita kerjakan dan kita mampu menularkan hal positif tersebut kepada orang lain, berarti itu kita sudah sukses menjadi relawan. Kalau menurut aku itu sesimpel itu.
Nah, untuk hal sulit yang pernah dilalui, kayaknya kita khawatir gini, ketika kita cerita hal sulit menjadi relawan, takutnya kawan-kawan lain nanti nggak mau jadi relawan gitu. Kalau sulit, soalnya gini, sulitnya itu sulit kali malah. Ya serius, sulitnya menjadi relawan itu sulit sekali. Bahkan kan, mungkin Kak Lia juga pernah ngerasakan, Kak Lia itu seniornya saya tuh kan, kami itu pernah menjadi anggota PMI, tapi markas PMI-nya nggak ada. Jangankan pengurus, markasnya nggak ada. Bayangin tuh. Kami relawan PMI, tapi markasnya nggak ada, pengurusnya nggak ada. Nah, sama dengan Kak Mariana itu, kami pernah ngerasakan itu. Jadi, bisa menjalankan roda organisasi PMI, sementara kantornya nggak ada, pengurusnya nggak ada. Jadi, itu mungkin hal sulit yang menurut saya ya, hal yang paling sulit dijalani. Kenapa? Gimana kita bisa menjalani organisasinya? Sementara struktural kepengurusannya kita nggak tahu siapa, kita mau sharing kemana nggak tahu, mau ngadu kita cuma bisa ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi ya kurang-kurang lebih ya begitulah ya. Itu mungkin hal sulit yang pernah kita alami. Mungkin saya juga mau sedikit menyapa ada Ayah Arvino ya. Halo Ayah Arvino. Oke, saya kembalikan kepada host. Oke, seperti itu Bang Taufik. Bagaimana Bang Taufik, bisa diterima jawabannya? Baik, bisa. Terima kasih, Kak. Oke, luar biasa. Oke, mau nanya juga nih ceritanya nih, bisa? Host. Iya, gimana? Nggak mau nanya juga nih ceritanya, bisa ya? Oh, boleh, masih ada boleh. sesi pertanyaan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Kalisul Surya. Jadi kebetulan mungkin Bang Wali manggilnya Ayah Arvino karena memang saya ayah dari anak saya Arvino, makanya Ayah Arvino manggilnya. Salam Kak Wali, baru di sini dengarnya nama Kak Wali. Kami biasanya manggil Bang gitu kan. Salam buat semua teman-teman PMI. Saya kebetulan karena memang penasaran cerita tentang judulnya kemarin lihat di SW-nya Bang Wali terkait masalah relawan kan. Kalau relawan itu kan kalau bahasanya kan voluntary kalau di kami itu kan. Sama lah itu artinya kan. Makanya penasaran juga karena saya juga dulu besar-besar di LSM juga gitu sama teman-teman CCM, Center Muhammadiyah, terus di MDMC ya kan. Jadi memang PMI ini memang penasaran kali ini. Saya dulu memang pemahamannya seperti Bang Wali katakan juga dulu, yang taunya PMI ngangkat mayat sama darah. Tapi sekarang berkembangnya zaman akhirnya sudah mulai inovasi, sudah ada kata kayak Bang Khalid tadi, Kak Khalid tadi udah ada mulai terapi psikososial, terus ada ya banyak lah penjajakannya banyak lah dan ada beberapa istilah-istilah yang mungkin saya nggak tahu nanti ke depannya akan saya lanjutan lah nanti akan saya cari tahu lah karena saya memang penasaran suka saya memang dengan yang social worker gini kan. Cuma yang menjadi pertanyaan saya satu, ketika memang kita dalam relawan itu, kita kan sering nih menghadapi beberapa tuntutan atau ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang buat kita sampai burn out gitu. Burn out itu artinya misalnya udah gimana ya, kadang-kadang udah kita niat tulus, sudah mau kita bantu, rupanya responnya kayak gini, rupanya responnya kayak gitu, terus ada dampak negatif segala macam. Jadi teman-teman relawan ini untuk mengatasi burn out itu kayak mana? Apakah memang ngambek dulu bareng 2 hari, nggak mau gabung dulu, atau mau gimana? Maksudnya gimana cara mengelolanya itu? Itu rata-rata kalau jadi relawan tuh pasti ada burn out, nggak mungkin nggak ada burn out, ya kan? Maksudnya saya ingin tahu aja, misalnya kita bisa sharing gitu kan, burn out tuh kayak mana cara ngatasinya gitu. Itu aja paling. Makasih. Siap. Oke, Kak Wali bisa langsung dijawab. Kalau bisa nggak mesti dari Kak Wali aja, dari Iya. kakak-kakak lain bisa. Oke, siap. Aduh, mode burn out ya. Jadi kalau di kita sih kalau udah burn out ya, mungkin karena kita ini sebenarnya gini, membangun itu kalau sendiri itu susahnya luar biasa. Jadi nggak ada cerita membangun itu sendiri. Ketika membangun itu pasti kita sama-sama kan. Nah, momen sama-sama itu akan sangat terasa apabila ya kayak gini tadi mode burn out ini ya. Jadi kita sama-sama paling ngumpul lah di situ kan. Kalau udah mode burn out, udah mode all in tuh. Udah bantu, tulus, duit sendiri lagi yang habis, tenaga sendiri yang habis, misalnya gitu kan. Terus malah ya biasa aja ada nggak mau. Nah itu kadang-kadang ada tuh
Justru bukan orang lagi malah, pengurus lagi. Open nggak open dia sama kita. Nah, begitu nanti terkenal, ya kan? Begitu nanti viral, begitu nanti masuk dalam berita, baru anak saya. Itu udah biasa itu. Kita relawan itu udah biasa. Jadi maksudnya gini, hal-hal demikian itu adalah jangan lagi anggap hal-hal yang memang menyakiti hati segala macam itu. Kalau kayak gitu kita nggak akan selesai itu, habis baterai kita situ-situ tuh kita berputar. Jadi anggap aja itu hal yang memang harus kita lalui dan itu menyenangkan, itu bagian dari pengalaman. Makanya kami di situ kalau udah kejadiannya kayak gitu paling ketawa aja, kami ketawa aja kan. Cuman kami dulu sering ngomong kayak gini nih, sesama sesama relawan ya, belum tahu aja dia siapa yang punya PMI. Yang punya PMI itu relawan, kami yang nggak habis-habis. Kalian 5 tahun sekali berganti nanti. Nah, gitu juga dengan posisi saya hari ini saya akan berganti 5 tahun sekali, 5 tahun sekali pemilihan, 5 tahun sekali pemilihan. Yang nggak dipilih-pilih itu kan cuma relawan. Nah, jadi maksud saya kan, skup kita itu nggak boleh kecil ketika kita melihat relawan. Memang ketika kita menjadi pengurus PMI, kita ketua, kita sekretaris, kita bendahara, melihat relawan ini bagaikan gajah dan semut misalnya kan, boleh. Tapi jangan salah, semut itu mampu mengalahkan gajah loh kalau kita salah langkah. Jadi jangan jangan menganggap remeh semut ini. Anggaplah semut ini bagian dari kerjasamanya kita. Kita butuh yang besar, kita juga butuh yang kecil. Nah, kan nggak mungkin relawan PMI, pengurus PMI kalau hari ini dia sombong, kalau hari ini dia nggak peduli dengan relawan, hari ini dia remeh. Besok kejadian penemuan mayat udah 7 hari, ketua PMI yang ambil, nggak ada cerita itu. Dimanapun PMI yang berada dari Sabang sampai Merauke belum pernah aku tengok pengurus PMI ketuanya yang ngambil mayat, tuh nggak ada. Semua yang ngambil itu relawan. Jadi kan kita ada voksi kita masing-masing. Jadi kalau kita bisa saling menghargai, merasa itu nggak menjadi suatu hal yang dibesar-besarkan gitu. Cuman ini bicara masalah hati aja. Kembali lagi ya, mungkin Bang Kalisul ya, Bang Kalisul Surya. Mungkin nah itu tadi Bang Kalisul, dinikmati aja Bang Kalisul. Itu bagian dari proses ya. Mungkin gitu. Oke. Untuk Kak Kalisul saya tambahkan sedikit ya. Pengalaman kami nih kalau mengatasi burnout itu. Jadi beberapa tahun ke belakang juga kami rutin itu ada namanya healing. Jadi kadang kalau memang udah berat kali itu PMI memfasilitasi apa namanya? Kalau saya dulu pernah merasakan itu dibawa ke Brastagi ya Kak Oli ya, ke Brastagi. Ada juga teman-teman yang ke Sabah. Dan yang paling dekat kita di sini itu ada Gunung Salak gitu. Itu Gunung Salak itu kalau di Jawa itu bisa kita bilang kayak puncak Bogornya gitu ya. Di tempat yang dataran tinggi yang dingin. Jadi kadang ngecamp, nginap gitu. Jadi sebegitu pedulinya lah PMI dan juga teman-teman untuk kesehatan mental KSR, kesehatan mental para relawannya itu luar biasanya di PMI ini. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Safrudin, KSR Kabupaten Tangerang. Itu pertanyaannya, kiat atau motivasi agar kita selalu ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai relawan. Nah, gimana tuh Kak Wali? Oke, baik. Ya mungkin agar kita ikhlas itu dari awal, niat dulu ya kan. Niat masuk ke PMI ini apa ya kan. Kalau saya terus terang di awal masuk ke PMI ini memang karena dulu saya backgroundnya ini bandel, jadi saya pengen berubah dan pengen mulai membantu orang. Memang niat dari awal saya itu. Jadi ya mau bagaimanapun kondisinya, mau dimaki orang segala macam ya kan. Mungkin karena memang niat kita tadi pengen bantu orang, ya udah bantu. Kami pernah dalam posisi ketika bantu orang itu, orang yang dibantu itu setelah kita bantu marah malah. Ngapain kamu angkat-angkat saya? Nggak diangkat, dia di tengah jalan. Jatuh. Kan kayak gitu kasusnya nih. Kita pindahkan, kondisi dia pingsan gitu. Ngapain kalian itu ngangkat-ngangkat saya? Kalau ibu nggak kita angkat, ibu di tengah jalan, saya jelaskan kan. Biar aja saya di tengah jalan. Biar saya bangun sendiri. Padahal posisi beliau lagi pingsan pada saat itu. Dan pingsannya mungkin sekitar 30-an menit. Membayangkan ya, kalau nggak kita angkat 30 menit, kalau udah antrian orang tuh. Cuman beliau marah. Cuma kita ya gitu tadi, karena niat kita mau nolong orang, kita nggak peduli respon orang tuh mau baik atau nggak baik sama kita ya kan. Yang penting kita nolong dulu. Kadang-kadang yang paling sering dialami oleh relawan ini, terutama relawan PMI,
Saya bisa cerita begini karena saya pernah menjadi bagian dari relawan. Hari ini kita harus menolong orang, sementara hari ini kadang-kadang kita makan pun belum. Kadang pernah ada di situasi yang seperti itu. Jadi nggak jadi masalah. Tolong aja dulu. Nah, jangan berubah, tapi jangan berubah kan. Alhamdulillah udah ada yang minta tolong, dia udah bisa makan bentar lagi. Ya, itu udah kan salah berarti kalau udah berubah kayak gitu. Konsepnya nolong orang tadi bukan lagi ikhlas karena memang udah ada kebutuhan kita di situ. Kalau itu yang terjadi, itu kita kacau nanti. Keseringan banyak relawan yang kacau, ya karena memang konsepnya kayak gitu. Menolong karena ada something ya kan. Nah, karena something itu nggak usah kita konsepkan udah ini sendiri. Percayalah Tuhan itu Maha Adil. Tuhan tahu kalau kita ini manusia bukan malaikat, kita juga butuh makan minum. Jadi percayakan semua sama Tuhan. Udah beres tuh kalau menurut aku. Oke, begitu jawabannya Kak Safrudin dari KSR Kabupaten Tangerang. Gimana Kak Safrudin? Aman ya? Bang Wali ya, Bang Wali. Ya, kita masih membuka sesi pertanyaan dari Kak Carlos. Silakan Kak Carlos. Boleh open mic dan open kameranya juga. Oke Kak, Mana nih, Kak sebelumnya Carlos? perkenalkan nama saya Carlos. Silakan Kak. Oke, sebelumnya Kak perkenalkan nama saya Carlos Emmanuel Fitiahi dari PMR SMP Negeri 2 Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Oke Kak, sini aku mau nanya mengenai bagaimana sih Kak peranan dari relawan dalam penugasan yang bersifat menonjol, yang bersifat tidak menonjol, yang tidak atau yang disebut juga tidak nampak, di mana masih banyak relawan di Indonesia ini yang belum menyadari itu merupakan tugas mereka. Dan bagaimana sih Kak sosialisasi yang bisa dibilang sukses dalam menarik banyak orang mau menjadi seorang relawan? Sekian Kak pertanyaan dari saya, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Carlos dari Maluku Utara. Memang ini udah sangat luas ya teman ataupun relasi dari PMI Lux Semawe ini. Oke, untuk Kak Wali kami persilahkan, atau jika ada dari kakak-kakak yang lain yang ingin memberikan tips ataupun jawaban dari pertanyaan dari Kak Carlos juga kita persilahkan. Untuk ini kita persilahkan Kak Wali dulu nih. Mungkin Kak Lia mau membantu menjawab itu Kak Lia. Kalau Boleh. mau nggak apa-apa Kak Lia, bisa bergantian nih Kak Lia. Gimana Kak Lia? Siap Kak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau nyapa dulu buat adik-adik relawan semuanya ya, semoga sukses. Berbicara pengalaman, sebenarnya saya termasuk orang yang sampai hari ini masih menggebu-gebu kalau mau berbicara soal kenangan ya. Beberapa hal yang Wali sampaikan tadi juga salah tiga mungkin ya. Tetapi banyak hal menarik lainnya yang mengandung suka duka di dalamnya. Ya, berbicara ketika awal mula tertarik menjadi relawan, ya masing-masing orang itu punya karakter pribadi masing-masing. Jadi ada yang memang tipikal orang yang introvert dan extrovert. Jadi memang kalau memang introvert agak susah berkembang. Artinya untuk beradaptasi dengan situasi seperti apa relawan itu agak sulit. Tetapi kalau yang ekstrovert biasanya memang lebih ulet ya. Artinya ketika kayak tadi ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan disepelekan orang, kemudian dituduh macam-macam dan sebagainya, mungkin bisa lebih menghadapi, karena berbicara dengan menghadapi masyarakat memang satu hal yang memang banyak kontroversi. Nah, saya mulai jadi relawan itu 3 hari pasca tsunami. Jadi memang mungkin berbicara pengalaman
lebih banyak seru pengalaman saya daripada Wali gitu ya. Jadi menjadi relawan yang langsung berhadapan langsung dengan bencana ya. Berbicara soal ngambil mayat, satu hari bisa 12 kali turun ke lapangan untuk ngambil mayat gitu. Terkadang jam siang lagi makan siang tuh baru 2 suap menyendok nasi ke piring, dapat telepon harus berangkat. Pulang dari situ tanpa cuci tangan makan lagi nasi tadi gitu ya. Entah kayak mana kondisi tangan dengan bakteri dan sebagainya itu nggak terpikir lagi waktu itu. Nah, bagaimana juga saya di kelas 3 SMA, waktu itu saya bergabung masih kelas 2 SMA. Ya, pasca tsunami, kelas 3 SMA saya sudah menjadi koordinator pendistribusian bantuan tsunami di Kecamatan Muara II. Jadi punya kebanggaan tersendiri ketika banyak orang yang datang ke rumah nyari saya hanya untuk sekedar minta didata untuk dapat bantuan. Bayangkan di desa, di kampung kita, ketika ada orang dari mana datang nyari, Bu, tahu nggak rumah Lia PMI? Nah, itu satu kebanggaan. Jadi ketika dulu nama saya Marliana, tetapi orang nggak kenal Marliana. Ya, yang dikenal orang itu dulu Lia PMI. Nah, itu satu kebanggaan. Jadi di mana-mana saya pergi, ketika orang lihat saya pasti bilang, oh itu Kak Lia PMI. Jadi nggak tahu orang nama saya Marliana. Nah, jadi ada kebanggaan tersendiri yang sampai sekarang masih tersemat di dalam hati itu di tempat yang terkhusus. Gitu. Jadi makanya kemarin sempat lihat berseliweran nih soal Zoom hari ini, saya mau ikut. Jadi walaupun tidak berbicara soal pengalaman di saya di masa lalu, tapi setidaknya dengan mendengar adik-adik bercerita, saya lagi bisa tambah semangat ya untuk mengenang kembali masa-masa dulu ya. Belum lagi masa-masa pahit ya. Kalau Wali bilang tadi soal kita memang pernah nggak punya kantor, pernah juga yang sampai berhutang makan Indomie di kedai orang, ya makan siang cuman minta ke kedai itu minta Indomie yang diseduh air panas, bukan dimasak loh. Indomie yang diseduh air panas itu berhutang karena kita memang tidak ada pemasukan sama sekali, tetapi alhamdulillah rezeki ada saja ya, kayak mungkin kayak Wali bilang tadi, di PMI bukan tempat kita mencari rezeki, tetapi PMI itu adalah salah satu batu loncatan ya. Kalau mau bercermin ke saya hari ini, saya banyak belajar dulu di PMI, jadi menempa untuk saya menjadi sosok yang sekarang, berani berkomunikasi dengan banyak orang, berani berurusan dengan orang hebat, berani menangani bermacam model kriteria masyarakat, itu karena dulu saya sudah pernah ditempa di PMI. Nah, jadi satu kebanggaan menjadi relawan PMI. Mungkin gitu. Untuk pertanyaan Carlos tadi soal ada dan tiada relawan, ya seperti yang sudah dibahas oleh kawan-kawan tadi sebelumnya, nggak penting sebenarnya kita itu dilihat orang atau tidak, ya. Yang penting adalah kepuasan batin nih, ya, kepuasan batin kita ketika sudah melakukan kebaikan ke orang, ketika telah memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain, itu ada kepuasan batin tersendiri. Kalau kita memang benar-benar orang yang menjiwai ya, berbicara soal bangga menjadi relawan. Nah, jadi soal dianggap ada atau tidak ada oleh orang itu nggak penting. Tetapi percayalah, kamu itu orang yang dikenal. Karena setiap orang yang memberikan jasa kepada masyarakat, ada rasa syukur dan alhamdulillah yang diucapkan orang lain, baik langsung maupun dalam hati. Insya Allah itu hal yang baik. Hal tersebut juga yang akan mengantarkan kita ke masa depannya kita nih. Jadi sosok apa kita sekarang. Gitu. Mungkin gitu aja Kak Wali dan Kakak host share-nya, mungkin nanti boleh tambah-tambah lagi lah. Oke, dilanjut Kak Wali dan Kak. Terima kasih Kak Lia. Mungkin Kak host sedikit ya menambahkan buat jawaban untuk Carlos tadi ya. Carlos, karena tadi kan dari PMR ya, mungkin Carlos bertanya soal sosialisasi itu, mungkin perekrutan PMR itu
target dari Carlos tadi ya. Jadi Carlos kalau memang itu untuk ngerekrut anggota baru PMR, Carlos kan, kayaknya paling penting itu kalau misalnya anak PMR itu dia pengen lihat tuh apa sih yang paling asik di PMR kita pada hari ini, yang buat dia menarik gitu. Karena kalau anak PMR kan masih ke situ arahnya ya. Jadi kita perlu ada ciri khas PMR kita sehingga orang-orang yang baru masuk di sekolah kita itu tertarik ingin bergabung di ekstrakurikuler PMR kita gitu. PMR kita harus punya ciri khas gitu. Jadi kita disosialisasikan kita tuh tentang ciri khas PMR kita, prestasi kita, ngapain aja kita. Kalau PMR kita monoton, itu biasanya akan sulit ya bagi kita untuk merekrut calon-calon anggota baru gitu. Mungkin gitu, Carlos. Oke Kak, tadi kan kakak udah ngejawab yang mengenai sosialisasi yang dimana dibilang berhasil nih dalam rekrut. Ada satu juga tuh Kak sebelumnya, yaitu bagaimana sih Kak peranan dari relawan dalam penugasan yang bersifat tidak menonjol atau yang sebut juga tidak nampak, yang dimana masih belum disadari oleh relawan-relawan di seluruh Indonesia ini. Mungkin maksudnya gini ya, mungkin maksud Carlos. Tidak semua relawan tahu gitu. Iya, benar. Oke. Jadi memang saat ini, misalnya nih, ketika terjadi penugasan atau pelatihan lah kita bilang, pelatihan ada dibuat di pusat, tidak bisa semua relawan ikut gitu kan. Itu memang konsep di awal begitu, tapi di akhir-akhir ini, terakhir kemarin mungkin kayak Intan Julia, itu melalui mekanisme seleksi sekarang Intan kan. Seleksi terbuka kemarin kan. Melalui seleksi terbuka, dia nanti kita mendaftar, mengisi sendiri. Kalau dulu kan pusat itu mengirimkan surat ke daerah, baru daerah meneruskan ke cabang-cabang. Sehingga nanti cabang-cabang menyiapkan orang, baru dikirimkan ke pusat kan gitu. Jadi kalau kayaknya memang kurang efektif. Kurang efektif gimana ya? Maksudnya akan ada cabang yang nggak tahu nanti ya. Akan ada cabang di mana kalau PMI-nya nggak aktif, sementara relawannya aktif, relawan ini nggak tahu gitu ada kegiatan tersebut. Makanya lebih enak sekarang kalau memang sistemnya itu model kita bisa daftar sendiri gitu. Jadi kita bisa ngikuti sendiri apa aja yang perlu kita siapkan, terus kita ikut seleksi. Kalau memang kita terpilih, akhirnya kita yang berangkat. Jadi saya lebih sepakat dengan metode yang sekarang diterapkan gitu. Jadi memang kekurangan kita sama ya, semua PMI kita itu masih manual, belum didigitalisasi secara menyeluruh. Jadi apabila itu sistemnya sudah main digital, saya rasa itu udah nggak jadi lagi kendala. Sehari ini misalnya nih ada kegiatan di pusat teruskan ke daerah, terus daerah teruskan ke cabang. Nanti ada aja cabang-cabang yang memang nggak dapat informasi tersebut. Apakah miss karena waktu diteruskannya melalui email, sementara emailnya nggak kebuka, misalnya gitu-gitulah. Jadi itu selalu ada kendala, ada misinformasi soal itu. Jadi memang keseringan ya ada sebagian besar PMI kabupaten kota yang memang tidak dapat informasi gitu. Mungkin begitu kalau ke depannya mungkin solusinya itu ya kita memang harus menggunakan digitalisasi. Mungkin kayak yang Intan Julia kemarin, mungkin nanti bisa diceritakan sedikit ya pengalaman Intan mengikuti kegiatan Space Nasional tapi melalui mekanisme seleksi ya. Mungkin gitu Carlos. Oke Kak. Kak Wali. Terima kasih buat jawabannya. Kak Carlos, gimana Kak Carlos? Aman ya? Bisa dipahami. Wah, hening nih. Ada apa nih? Ya, seperti itulah kurang lebih jawabannya Kak Carlos. Saya juga ingin menambahkan sedikit nih terkait peranan ataupun tugas dari relawan yang menonjol ataupun tidak menonjol. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Kak Wali, namun penambahan dari saya itu kita relawan ini jika bicara relawan PMI ya, bahkan kalau nggak salah PMR pun terlibat juga. Itu kita ada yang namanya ADART, ada poin-poinnya di situ seperti hak dan kewajiban dari relawan itu sendiri, baik KSR, TSR maupun PMR. Untuk
sosialisasinya saya sepakat juga seperti yang dikatakan Kak Wali tadi, itu kita memang sudah eranya digitalisasi. Nah, jadi gimana Kak tuh digitalisasi itu? Jadi digitalisasi itu adalah ketika nanti teman-teman PMR ataupun teman-teman relawan melakukan event atau membuat kegiatan, itu direkam ataupun difoto, didokumentasikan. Jadi itu bisa menjadi portofolio untuk kita juga, untuk PMR kita atau untuk relawan kita juga. Nah, jadi nggak ada istilahnya itu, nggak ada lagi nanti istilahnya PMI ini nggak aktif, relawan ini nggak dapat info segala macam. Apabila kita menerapkan hal yang sudah tertera di ADART, kita baca di buku ADART terkait tugas dan fungsi tupoksi, tugas pokok fungsi dari relawan, serta mendokumentasikan dan didigitalisasikan apa yang sudah kita program yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya, Kak Carlos. Gimana Kak Carlos? Udah dapat jawabannya? Oke Kak, udah paham sama jawaban-jawaban Kakak yang begitu luar biasa lah buat Kakak. Gimana? Bisa Kak, bisa. Oke ya, udah Cukup. oke ya. Oke, Kak. ini berhubung melihat waktu sudah menunjukkan pukul 14.28 nih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin untuk Bentar, closing Kak, aku statement baru kita, ngabsen. sebelum kita closing statement, kita dengar dulu beberapa poin nih yang ingin disampaikan oleh Kak Intan. Jadi, Kak Intan ini merupakan Humas PMI Kota Luk Semawe, dan beliau ini juga yang ikut pelatihan Space Humas di nasional ya, di nasional. Mungkin waktu dan tempat kita persilahkan untuk Kak Intan. Terima kasih Kak. Sebenarnya ini saya bukan mau closing statement ya, saya mau nanya nih sebenarnya. Kedengaran nggak Kak suaranya? Oke, saya sebenarnya mau bertanya sedikit sama Kak Wali nih. Jadi kakak selalu mengatakan, kita tuh sering sharing bareng gitu, kakak selalu mengatakan bahwa kakak itu nggak mau jadi raja, tapi kakak mau menjadi pencipta dari raja-raja nih. Nah, dan kakak tadi di pertanyaan Taufik, kakak mengatakan bahwa tolak ukur sukses kakak itu adalah menyiapkan kader terbaik yang lebih baik daripada kakak. Nah, bagaimana cara mengatakannya ya? Bagaimana kakak percaya kepada anak muda nih, terutama di KSR PMI Kota Luk Semawe untuk memberikan suatu tugas nih? Karena di PMI Kota Luk Semawe ini kakak selalu percaya penuh nih kepada anak muda. Sedangkan saya melihat di daerah-daerah lain nih, pengalaman saya ketika saya mengikuti Desiminator Nasional aja, itu saya itu menjadi peserta termuda di antara banyak orang. Saya kelahiran 2003, sedangkan orang itu kelahiran 90-an. Mereka itu seperti tidak terlalu percaya untuk memberikan hal-hal besar nih untuk anak muda, untuk mempercayakan itu kepada anak muda. Itu bagaimana kakak mempercayakan hal-hal sebesar itu nih untuk anak-anak muda di PMI Kota Luk Semawe? Terima kasih Kak. Oke, baik Intan. Intan menjadi peserta termuda di pelatihan Space Nasional kemarin. Bukankah itu menjadi tolak ukur bahwa saya udah berhasil hari ini? Kan Ya, begitu. benar. Jadi begini, kenapa saya bisa percaya sama anak muda secara penuh? Karena yang pertama saya pernah muda. Yang kedua, saya tidak pernah mendapat kesempatan dipercaya. Karena dua hal tersebut, makanya saya hari ini ingin percaya penuh kepada anak muda. Saya ulangi sekali lagi, kenapa saya percaya penuh sama anak-anak muda? Yang pertama karena saya pernah muda. Yang kedua, saya tidak pernah mendapat kesempatan. Ketika saya muda, saya dikasih kesempatan banyak, itu nggak ada. Makanya hari ini saya pengen totalitas, saya pengen anak-anak muda. Kenapa? Memang kalian itu generasi penerus. Kalau generasi penerus tidak disiapkan dari hari ini, bagaimana dia akan menerusi
PMI-nya hari ini. Misalnya kita fokus di PMI ini. Kalian ini generasi penerus, kader-kader PMI selanjutnya gitu kan. Kalau hari ini nggak kita prepare, ke depannya mau bagaimana PMI ini? Kan begitu. Kalau ingin PMI ini lebih maju, maka siapkan kalian harus lebih hebat daripada kami. Siapkan kalian harus lebih, persiapan kalian tuh harus lebih matang daripada kami. Supaya PMI ke depannya akan lebih maju. Jadi itu polanya itu sudah benar kalau begitu kan, sudah di jalan di atas jalur lah. Kalau pengen PMI lebih maju, siapkan kader penerus lebih baik daripada kita hari ini. Jadi itu udah nggak lagi mimpi gitu. Tapi kalau misalnya kita kader nggak kita siapkan, tapi kita bermimpi PMI ini akan lebih maju ke depannya, itu namanya bermimpi. Karena kita nggak nyiapin kadernya, tapi hari ini kader udah kita siapkan, kesempatannya kita kasih. Seterusnya kita bermimpi PMI ini pengen maju, udah logis gitu. Mungkin gitu aja, Intan. Oke, aman ya Kak Intan ya? Aman, aman, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, teman-teman, kakak-kakak, tak terasa waktu kita sangat singkat ya. Sebenarnya nih asik sekali nih, pengen lebih lama lagi sebenarnya. Cuman ya apalah, dikata waktu sudah menunjukkan pukul 2:30. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin mengambil sedikit kesimpulan nih dari tema kita hari ini, yaitu relawan tak bernilai atau tak ternilai. Nah, menurut saya bernilai dan tak ternilainya itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Dan ada sebuah kutipan yang saya baca itu, jika kamu merasakan sakit pada tubuhmu sendiri, itu tandanya kamu hidup. Jika kamu merasakan sakit pada tubuh orang lain, itu tandanya kamu manusia. Dan itulah kita semua relawan, kita semua bisa merasakan sakit yang ada di tubuh orang lain. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pemateri, kepada Kak Wali, kepada senior-senior kami di sini, dan juga kepada teman-teman dari teman-teman relawan dari PMI Kabupaten Kota se-Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di Ngorban berikutnya. Akhir kata, saya Khalid Alfandi selaku host. Mohon maaf undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Hanifah. Oke, gimana nih? Seru kan? Seru banget dong. Oh ya, kita bakalan ada foto bareng ya di akhir ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kata narasumber kita tadi, kita tuh harus bisa menjadi apapun di luar sana. Jadi kita tuh harus bisa mengupgrade diri kita mulai dari sekarang. Walaupun kita masih muda, nggak ada salahnya dong kita coba kan. Nah, jadi untuk kesempatan ngobrol hari ini, kita tuh banyak banget ya dapat hal-hal yang positif. Nah, mungkin kita bakalan ketemu lagi di next Ngorban selanjutnya, di Ngorban kelima, yang mungkin bakalan lebih seru lagi dan lebih keren-keren lagi nih narasumbernya. Nah, terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di kegiatan Ngorban kali ini. Nah, semoga bisa menjadi inspiratif buat banyak orang, dan alhamdulillah ini tuh udah seluruh Indonesia ya yang nonton di Ngorban kali ini. Dari Sabang sampai Merauke kita lihat dari tadi ya. Nah, mungkin dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias, sudah ikut serta dalam kegiatan Ngorban ini. Nah, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalau misalnya ini tuh udah jam 3 ya, jangan sampai buka puasa dulu karena masih ada 4 jam lagi. Jadi semangat puasanya, dan juga semangat terus untuk teman-teman jalani ibadahnya dan juga lakukan hal yang positif seperti yang sudah dibahas oleh narasumber yang sebelumnya. Oke, mungkin itu aja. Kita bakalan melakukan sesi foto bareng. Untuk teman-teman, ayo kita on cam terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa absen ya, karena kita bakalan bagi-bagi sertifikat. Oke, yuk kita langsung aja on cam teman-teman. Ini udah pada banyak yang keluar ya, mungkin udah lelah. Sudah mau tidur. Bubar. Ya. Mau bubar. Kalau di luar Aceh mungkin jam segini tuh udah persiapan buka puasa. Betul. Lagi wartajil sama nonis. Ya, lagi wartajil nih. Nonis nggak tuh? Nonis nggak? Ada. Oke, yuk kita foto dulu yuk. Yuk, ini ada lagi yang mau on cam biar kita tunggu. Ayo on cam teman-teman. Kita 238 ya, kita langsung mulai foto bareng. Yuk, bisa yuk on cam.
Bisa. Yuk, ini kita tungguin teman-teman. Mungkin yang perempuan mau pakai jilbab, mau bermake up dulu silakan. Tapi jangan lama-lama ya. Jangan mandi dulu. Jangan mandi dulu. Panggil MUA dia ngerias rupanya. Aduh, jadi forum lawak. Ayo teman-teman. Oh ya, yang ada di grup Ngorban nggak usah keluar, nggak apa-apa. Nanti kita bakalan update informasi tentang Ngorban di sana. Jadi teman-teman stay aja kalau mau. Dan juga jangan lupa follow Instagram PMI Kota Luxmawe untuk update-update kegiatan yang ada. Apalagi teman-teman yang tertarik tentang relawan, kita bakalan update terus tuh di Instagram PMI Kota Luxmawe. Ayo teman-teman, Kak 1 menit Anipa, lagi. kayaknya bisa nih. Sesekali kan collab dengan PMI Kabupaten Kota lain. Boleh diulang awal. Talent. Talent lo itu dua-dua hidup tuh kalian lo. Oh. Enggak boleh lah sesekali collab dengan PMI Kabupaten Kota lain gitu. Oke. Boleh. Yang sebelahnya. Oke, udah. Ayo kita on cam udah ya. Kita foto 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Sehat-sehat ya teman-teman. Sampai jumpa di Ngorban selanjutnya. See you. Ya, sehat selalu. Kita bakalan update ini di YouTube ya, insya Allah. Jadi yang mau nonton ulang boleh. Dadah teman-teman. Wali, mau keluar ya? Kak Wali udah masih ada kah? Dipanggil Kak Lia. Jangan lupa yang kakak minta. Kak Wali udah keluar ya. Jangan lupa yang Kak Lia bilang. Oke, see you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Berapa di